Video ini merupakan konten edukasi dan informasi umum. Materi yang disampaikan tidak dapat dijadikan sebagai dasar diagnosis, terapi, atau tindakan medis. Penilaian dan penanganan medis harus dilakukan melalui konsultasi langsung dengan dokter sesuai kondisi masing-masing individu. Halo Sobat Healthy, kita kembali lagi di Pojok Obgyn, podcastnya Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI. Dengan saya Muhammad Adi Firmansyah Dilmi, staf pengajar di sini. Hari ini kita akan membicarakan tentang ultrasonografi USG kehamilan bersama Dr. Yudianto Budi Saroyo, konsultan fetal maternal juga di sini. Sedikit kita belajarin apa sih sebenarnya USG, karena banyak sekali pertanyaan ibu-ibu hamil saat ini menanyakan, penting nggak sih USG? Bahaya nggak sih USG? Buat apa sih USG? Apa cuma mau tahu bayinya cowok atau cewek? Nanti kita tanyakan kepada ahlinya, Dr. Yudianto Budi Saroyo. USG nih dok. Pertama mungkin Sobat Healthy perlu tahu nih, apakah harus semua ibu hamil dilakukan USG? USG sebenarnya apa dan fungsinya apa sih dok? Baik, USG itu adalah alat bantu ya, alat penunjang di bidang kedokteran. Jadi sudah banyak luas dipakai dan berbasis pada sesuai dengan namanya ultrasound, dengan suatu gelombang suara frekuensi tinggi yang kalau pernah para sahabat healthy itu tahu seperti anti kapal selam, jadi yang ting kemudian balik lagi, atau seperti kelelawar. Jadi kelelawar itu mengirimkan suara tinggi, frekuensi tinggi, kemudian memantulkan. Nah, pada prinsip yang sama, ultrasound itu juga mengirim suara, kemudian dipantulkan. Nah, sehingga mengapa alatnya mahal? Karena alat itu harus bisa menghasilkan getaran suara dan menangkap suara yang balik itu, dan dicitrakan dalam bentuk layar dan TV. Dan sekarang gelombang suara ya dok ya? Gelombang suara. Ingat ya, bukan radiasi, bukan X-ray. Ada sering salah sangka radiasi atau X-ray seperti itu. Sebenarnya gelombang suara. Kenapa kita nggak bisa dengar dok? Karena kan frekuensinya tinggi. Nah, itu kan di atas dari 20.000 MHz. Telinga manusia memang nggak bisa mendengar walaupun suara ya. Sebabnya kita tidak bisa mendengar gitu ya. Nah, tadi kan Dokter Dido sedikit menyinggung tentang prinsipnya. Jadi kalau kata-kata prinsipnya dikatakan bahaya, apakah ada studi ya, penelitian yang mengatakan bahwa keamanan dari gelombang suara yang dipakai untuk ultrasonografi atau USG ini? Jawabannya sudah, penelitian itu bahkan mulai dari tingkat molekuler, kemudian sampai seluler, kemudian bahkan sampai diikuti anak-anak yang di USG. Setelah itu apakah ada suatu penyimpangan? Gimana? Bagus ya kayaknya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Jadi studinya tuh macam-macam, mulai dari perubahan ke arah jinak, bahkan perubahan ke arah kanker ada atau tidak, bahkan sampai sekian tahun dari setelah bayi-bayi itu di USG itu secara rutin. Nah, itu ada nggak penyimpangan? Hanya satu studi dari sekian banyak studi ya, bahwa pada bayi yang cowok itu agak tinggi angka kegidalannya. Jadi ingat ya tadi ya Sobat Hati ya, artinya nggak ada masalah. Jadi belum pernah ada masalah tuh sejak adanya USG ditemukan digunakan untuk pemeriksaan. Ini USG untuk pemeriksaan ya, bukan yang untuk pecahin batu atau menghilangkan tumor, tetapi yang memang untuk dibuat diagnostik atau melihat ya, untuk meriksa. Itu belum pernah ada komplikasi klinis bermakna ya. Selanjutnya nih Sobat Healthies, seberapa sering sih, kapan sih memang kita harus melakukan USG untuk membantu melihat kesehatan bayi yang dikandung ya? Gimana Dokter Yudianto? Kapan sih kita harus melakukan USG? Sahabat Healthy, jadi kita membagi itu ada dua ya intinya. Pada waktu trimester pertama, jadi itu di bawah dari 14 minggu, kemudian trimester kedua dan seterusnya. Nah, trimester pertama itu yang paling penting adalah apakah hamilnya tuh ada atau tidak. Nah, itu dia. Hamil nggak? Gitu, satu ya. Nah, jadi tes kehamilan itu
itu akurasinya 95%, artinya 5% itu bisa salah. Cukup bagus sih ya, cuman bisa salah gitu. Nah, USG itu bisa dipakai sebagai alat kepastian hamil. Nah, Jadi trimester pertama itu, jadi kalau kita lihat di USG ada kantong kehamilan di dalam kandungan, ini dalam kandungan hamil normal nih, dalam kandungan, maka itu adalah tanda pasti kehamilan. Sehingga nanti kadang-kadang kalau kita wawancara, dok saya pernah keguguran, terus tanda tes kehamilannya itu tandanya garisnya 2 tapi satunya samar. Ada bukti USG-nya nggak ada. Nah itu kami tidak terlalu yakin, tidak 100% yakin bahwa Anda mengalami keguguran. Bisa saja gangguan yang lain. Yang kedua, jadi kalau misalnya ada kantong kehamilan, udah USG terus jadi keluar darah. Nah itu maka pasti keluar darah kemudian keluar jaringan. Nah kita memastikan apakah kehamilannya masih berlangsung atau sudah gugur. Itu adalah salah satu kegunaan dari kegunaan dari USG. Nah, justru yang paling penting dan sekarang itu harus benar-benar dimiliki oleh para sahabat healthy ini adalah harus ada bukti bahwa hamil itu dalam kandungan dan usia kehamilannya itu tampak janin. Jadi tampak entah janin itu artinya di atas 10 minggu atau embrio itu di bawah 10 minggu. Ada fotonya, benar cara pengukurannya, tercantum taksirannya, persalinannya kapan. Dan tanggal taksiran itu tidak boleh berubah. Jadi itu yang kita pakai sebagai patokan atau sebagai untuk menentukan usia kehamilan. Bila terjadi selisih antara taksiran persalinan antara hari pertama haid terakhir dengan hasil USG-nya itu usia kehamilannya berbeda lebih dari 5 hari, maka yang kita pakai adalah taksiran persalinan berdasarkan USG. Itu sebabnya kami mendorong dengan banyaknya pemeriksaan USG dan mudahnya pemeriksaan USG trimester pertama itu sebaiknya harus dilakukan. Nah, jadi penting ya, kalau udah test pack, pelat haid, test pack, konfirmasi tanda pasti kehamilan, salah satunya dengan USG ya. USG menentukan selain hamil apa nggak hamil, tidak dalam atau di luar rahim, dan usia kehamilannya paling akurat biasanya trimester 1 ya dok ya. Terus ada lagi dok, trimester 1 yang kita bisa lihat? Trimester 1 ya itu untuk misalnya begini, terambat haidnya baru 1 minggu tes kehamilannya positif. Apakah langsung USG? Itu belum tentu nampak. Kita tunggu sekitar 1 minggu, setelah itu mungkin kalau terlambat haid 2 minggu, maka harapannya kita itu sekitar hamilnya sekitar 6 minggu, 7 minggu itu USG itu lewat transvaginal. Tapi kalau di atas 7 minggu itu harus USG lewat perut bisa. Nah, jadi artinya pemilihan jenis dari USG-nya melalui perut atau melalui transvaginal itu sangat ditentukan dengan usia kehamilan. Biasanya trimester pertama itu transvaginal itu lebih akurat. Kenapa lebih akurat? Karena kan alatnya nempel di leher rahim. Kemudian janinnya kelihatan dekat. Nah, itu berarti resolusinya, penjelasannya itu tampak, tapi manuvernya lebih terbatas dibandingkan lewat perut begitu. Nah, sekarang bahkan di puskesmas itu sudah banyak beberapa dokter yang sudah dilatih oleh dokter kandungan dan sudah diakui itu untuk pemeriksaan USG, tapi bukan untuk diagnosis, untuk menyatakan aja apakah hamilnya ada tidak ada. Standar ya, standar nasional ya. Iya, udah nasional dan tetapi untuk diagnosis tetap harus dikirimkan ke dokter kandungan. Tapi itu sangat membantu buat kita untuk mengetahui lebih dini lagi, terutama usia kehamilan dan kehamilannya ada atau tidak ada, atau kehamilannya ada masalah pada trimester pertama seperti ancaman keguguran ataupun kantong kehamilan yang kosong seperti itu. Kan tidak semua tempat kan mempunyai dokter kandungan yang cukup mudah dijangkau. Nah, beberapa ini secara nasional kita sudah memberikan sebagian kewenangan untuk pemeriksaan awal pada trimester 1. Nah, itu tuh bedanya. Jadi kita harus tahu bahwa USG trimester 1 standar nasional dapat dilakukan di dokter umum di fasilitas kesehatan pertama. Kapan sih dok? Mana yang porsinya trimester 1 nih, kita masih ngomongin ya.
kapan bisa oleh dokter umum, kapan dokter umum harus ke dokter obgyn, dan kapan harus ketemu dokter atau saya misalnya dok. Kan beda tuh keadaannya kapan tuh kira-kira? Wah, ya itu tentu para dokter umum yang mempunyai sudah diajarkan tadi itu diajarkan tentang hal yang paling mudah dulu. Jadi hamil, tidak hamil, hamil di dalam kandungan atau di luar kandungan gitu. Janinnya, denyut jantungnya ada atau tidak ada. Tetapi untuk kasus yang pada bekas sesar, yang nempel ari-arinya di depan, ataupun misalnya hamil ngeflag terus ataunya ada pemeriksaan dari para dokter umum tadi yang sudah terlatih tadi perlu diverifikasi. Jadi misalnya ini kok diameternya besar tapi nggak ada janinnya nih ya. Nah ini diagnosisnya apa dan perlu tindakan khusus kali atau ada tindakan lanjutan. Nah itu perlu dirujuk ke dokter kandungan. Kembar, misalnya kembar. Atau kembar. Nah jenis kembarnya itu beda ya. Kembar yang dua kantong dari awal itu dua individu yang berbeda menjadi satu tempat, atau satu hasil pembuahan kemudian membelah, orang bilang kembar identik itu beda prognosis atau kedepannya tuh untuk komplikasinya itu lebih kecil pada yang dua individu yang jadi satu di dalam rahim. Nah itu jenis kembarnya itu jelas mempunyai faktor yang risiko atau hamil di luar kandungan. Jadi ada butuh suatu verifikasi dari dokter kandungan pada. Nah, untuk yang berikutnya pun dari dokter kandungan ke dokter fetal maternal juga ada beberapa fetal, misalnya kayak hamil di luar kandungan yang mungkin tidak diketahui di mana. Tidak diketahui letaknya di mana, atau mungkin perlu bisa nih nggak usah operasi nih pakai obat nih gitu, atau pada bekas sesar yang nempel pada bekas masuk ke dalam bekas sesarnya itu juga perlu konfirmasi gitu ya. Nah ini suatu jenjang pemeriksaan USG pada trimester pertama yang mungkin jadi bisa nih. Kalau screening periksa hamil nggak hamil, denyut jantungnya ada atau tidak, perkembangannya sesuai atau tidak, bisa di puskesmas, dokter umum, FKTP, dokter umum ya yang terlatih tentunya. Dokter kandungan kalau perlu verifikasi atau mungkin ada kelainan yang diragukan oleh dokter umumnya, kehamilan kembar, kehamilan di luar kandungan seperti itu. Terus kapan ketemu dokter Yudianto misalnya di RSCM atau dengan dokter Dido ya, kalau misalnya ternyata hamil kembarnya bermasalah, kehamilannya di tempat yang tidak seharusnya, yang rumit, belum tata laksana lebih rumit, di semua ada porsinya ya. Oke dok, kita udah ngomongin satu lagi dok, second opinion juga penting kan ya. Beberapa orang itu benar nih udah lihat denyut jantungnya nggak ada, kenapa dikirim ke dokter yang lain ya? Untuk second opinion itu juga kadang-kadang keluarga mau pengen lihat kan, kalau diperiksa sama dokter yang lain hasilnya sama atau enggak begitu. Nah itu juga bagian dari hak yang bisa digunakan dan bisa dikonfirmasi juga. Begitu dok. Benar dok. Jadi jangan takut dokternya tersinggung. Memang itu hak pasien dan itu biasa kok ya. Perbandingan dan kedokteran itu tidak hanya berdasarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga nilai-nilai yang dianut suatu pasangan ya. Baik dok, itu kan trimester 1, kita nggak akan terlalu dalam banget lagi sih ya, kan bukan kuliah. Kita selanjutnya kapan lagi dok? Ini trimester 1 nih, artinya dari awal kehamilan, bagusnya sekitar 6-7 minggu tadi, dan screening bagusnya antara 11 sampai 13 minggu ya. Nah, selanjutnya kapan lagi nih dok? Apakah butuh lagi kita USG? Nah, yang sering dikirimkan itu adalah pada hamil sekitar 20 minggu. Iya. Berapa kali itu di beberapa institusi itu di dunia ini belum ada kesepakatan, tapi umumnya kita mengenal di 20 minggu, di 30 minggu lah. Jadi paling mudah diingat ya 20 minggu, 30 minggu, sekali-sekali, setelah itu nanti pemeriksaan tambahan kalau memerlukan. Nah itu paling utama adalah melihat apakah organ utama atau organ mayor dari, utama itu apa ya? Otak, jantung, ginjal, organ vital ya. Organ vital. Bukan alat vital, bukan alat vital nih ya, sobat healthies ya. Jadi alat vital harus dibedakan dengan organ vital ya, karena tentu teman-teman pasti sobat healthies kalau trimester 2 maunya alat vital laki-laki atau perempuan, tapi tidak hanya itu ya dok ya. Nah, gimana dok? Jadi kalau misalnya termasuk ginjal, kandung kemih, kemudian lambung, dan bahkan sampai produksi air ketuban gitu yang, jadi kita harus melihat semua janin dan tidak ada alat lain selain USG dan MRI, tetapi itu MRI terlalu mahal dan lama,
Sementara pemeriksaan USG itu sangat mudah dan jauh lebih murah. Nah, itu bisa melihat organ. Apakah akurasi kita itu cukup sampai mendekati angka 100%? Tidak ya. Kita itu akurasi kita itu 70%. Bahkan untuk kelainan jantung kita hanya 40%. Jadi yang namanya manusia nanti, dokter ini kok bayinya ada kelainan, dokter nggak lihat gitu kan. Banyak yang bilang cerita gitu, ini USG-nya padahal kontrolnya teratur, USG teratur kok nggak kelihatan, atau dokternya nggak lihat, tidak teliti. Bukan tidak teliti. Kelainan bawaan itu kalau dia dari awal, maka Bapak Ibu para sahabat dialisis ini kan, kalau diameternya kecil lama-lama membesar, maka akan kelihatan pada waktu trimester kedua, ketiga, bahkan ada beberapa kasus tuh ketahuan setelah berapa bulan setelah lahir, gitu ya. Ya, jadi ada kelainan, apalagi kelainan jantung, bocor jantung itu ketahuannya 2 bulan, 1 bulan, yaitu diameternya berapa? Misalnya cuma 5 mm, lah itu waktu dalam kandungan berapa tuh diameternya? Pasti lebih kecil gitu. Dan harus tahu organ-organ vital itu di dalam kandungan dan di luar kandungan beda. Jantung di dalam kandungan tentu emang bocor ya dok, di 3 tempat. Kalau nggak bisa hidup janinnya. Begitu lahir terjadi perubahan-perubahan lagi. Jadi keadaan saat itu baik di dalam kandungan belum berarti menjamin di luar kandungan setelah lahir maksudnya itu baik gitu ya. Jadi trimester 2, trimester 3 lalu oke lah dok nih kita menyentuh lah nih organ vital, kelamin dok. Sebentar dulu. Ya. Saya akan menyatakan dulu. Umumnya para pemeriksa dokter kandungan itu memasukkan hasil pemeriksaan, entah tertulis, ya entah itu adalah suatu keadaan saat itu, bukan keadaan untuk menjamin ke depan, itu tidak. Jadi itu gambaran kayak sekarang ya kalau misalnya di dunia sehari-hari ya saat itu apa yang dilihat gitu. Berikutnya kita bisa seperti fotografi lah ya. Fotografi nih, saya bilang saya fotografer. Dok kok nggak kelihatan muka bayinya? Tergantung. Ibu bayangin, saya foto anak kecil lari aja susah. Apalagi janin gerak-gerak satu. Dan lebih kecil. Satu lagi, misal periksa jantung. Ibu diperiksa jantungnya aja susah diemnya. Bagaimana janin? Dan satu lagi, fotografi ya. Saat ini saja, kalau sekarang foto saya. Terus saya naik umroh. Terus pulang botak. Jadi beda udah. Ya, itu aja. Jadi foto itu ya tergantung saat itu keadaannya bagaimana. Tidak dapat menggambarkan seterusnya. Walaupun kita bisa menaksir beberapa kelainan-kelainan tertentu. Menaksir. Ya, itu yang perlu USG tambahan. Kemudian dok, kan udah bisa juga tuh. Ya, jenis kelamin kapan nih? Jenis kelamin itu biasa dilihat ya. Yang 90% yang yakin nih gitu ya. Yakin 20%, 20 minggu. 20 minggu ya. Itu kan pun akurasinya berapa persen akurasinya? Ya 97% itu kalau cowok ya. Kalau cewek mungkin akan lebih rendah. Jadi harus gini ya. Lebih yakin kita saat USG kelaminnya itu laki-laki perempuan dibandingin saya yakin kelaminnya dokter Yudianto. Saya nggak melihat dokter kelaminnya dokter Yudianto kan. Ya, saya yakin 99% dokter Yudianto laki-laki ya. Tapi kalau USG kita bisa melihat ya, kalau udah di atas 20 minggu ya. Kalau bisa dok kok bisa berubah? Mohon maaf, mungkin bukan berubah tetapi memang sesuai tadi ya perkembangan. Ada yang klitorisnya besar, ada yang penisnya masih kecil atau tekstisnya belum turun ya. Atau bahkan ada masalah perkembangan dari genitalia. Itu semua bisa mempengaruhi luaran atau bagaimana kita menginterpretasi ya. Baik dok. Nah tadi sama juga tuh. Kapan sih harus ketemu dokter obgyn? Terus kapan sih harus ketemu dokter yang di atasnya lagi? Ketemu dokter tuh pada keadaan kapan biasanya? Kalau di RSCM? Kalau untuk obgyn itu sebaiknya pada paling nggak di 20 minggu itu ketemu. 30 minggu itu paling nggak kita sudah mulai siap-siap dekat-dekat dengan taksiran itu kan 2 bulan lagi ya 38. Presentasi janin, kepala di bagian mana di bawah, gitu ya dok? Sering orang bertanya tentang posisi. Posisi itu setelah 36 minggu. Jadi USG itu sebetulnya dokter kandungan sekarang posisinya sungsang, lintang itu apa yang dilaporkan. Tetapi kepentingan untuk cara persalinan itu dekat-dekat dengan 38 minggu. Jadi WHO sendiri, Badan Kesehatan Dunia itu sudah menyatakan posisi tidak usah dinyatakan sebelum melewati 36 minggu. Karena sobat health ini banyak yang nanya, 25 minggu, dok kepalanya di bawah nggak? Terserah aja, mau kepala di samping, di kanan, kiri. Yang penting ada kepalanya normal, ya gitu ya dok ya. Betul. Nah, sehat. Kemudian
Sedangkan kalau pemeriksaannya itu bersifat serial atau beberapa kali, ya sebaiknya juga dinilai pertumbuhan. Karena dari pertumbuhan itu hubungannya adalah bagaimana kualitas sang bayi itu bertumbuh di dalam rahim. Nah, itu menggambarkan. Dan mungkin ada faktor genetik tertentu yang bisa mempengaruhi, baik itu beratnya, karakter berat dari keluarga besarnya perempuan misalnya, tinggi dari bapaknya misalnya. Jadi komponen genetik itu setidaknya mempengaruhi dari apa yang kita lihat. Apalagi di Indonesia ya dok, kan kita masalah utama kita tuh KIA selalu stunting. Harus ingat stunting itu mulainya nggak ujuk-ujuk lahir stunting atau 2 bulan stunting, dimulai sejak dalam kandungan. Betul. Ya, sejak dalam kandungan dilihat pertumbuhannya baik atau tidak, ya nutrisi ibunya baik atau tidak. Kita tahu kan negara kita banyak masalah tentang nutrisi ya dok, makanan, asupan makanan, makronutrien tuh misalnya nasi, protein, daging seperti itu ya, telur ya, protein hewani. Itu yang penting dinilai juga dengan USG ya. Dan selain itu, nah plasenta nih dok nih. Seringkali penilaian plasenta tuh hari-hari ya dok ya. Betul. Nah, hari-hari ini kapan kita menilai pada trimester 2-3 nih? Kira-kira kan banyak tuh sobat Healthies nanya, dok bisa lahir normal nggak ya? Gimana tuh dok? Nah, yang menarik itu plasenta itu 30% ditemukan menutupi jalan lahir di sekitar 25 mingguan. Tetapi pada waktu akhir sampai bayi cukup bulan itu hanya 2-3%. Artinya, plasenta bukan bergeser ya, tapi bayangkan kita seperti niup balon gitu ya. Kemudian saya kasih tanda di dekat tempat saya meniup, 1 titik, kemudian saya tiup. Nah itu maksimal dia bergerak membesar itu sampai 32 mingguan. Jadi itu relatif. Ya relatif ya. Jadi maka si rahim ini seolah-olah bergeser, padahal dia rahim itu membesar. Nah, sehingga angka kejadian yang hari-hari menutupi itu biasanya nutupinya kalau misalnya ini lubang tidak 100% begini ya, persis di tengah. Nah, ini tidak akan berubah. Ini yang menjadi 2-3% di akhir cukup bulan. Tapi kalau yang letaknya hanya ujungnya, ini bisa saja nanti lama-lama berbeda, menjauh dan menjadi tidak. Sehingga penentuan lahir, kemungkinan lahir bisa lahir pervaginam atau lahir normal itu ya sama seperti posisi tadi 36 minggu lah. Kita bisa mulai merencanakan, mulai Anda bersiap-siap untuk ibu bertingkah, mau melakukan aktivitas apa yang untuk mempersiapkan persalinan. Baik, karena kita terbatas waktu juga nih Sobat Healthies ya. Jadi kita tahu tadi trimester 2-3 kita harus tahu tadi pertumbuhan janinnya, organ-organnya, letak plasenta, kesejahteraan bayinya ya. Jadi tadi air ketuban belum? Oh iya, air ketuban, kesehatan bayinya ya. Air ketuban tadi dokter bicara tentang fungsinya, fungsi ginjal, dengan air ketuban ya. Itu yang secara singkat kita bisa share saat ini ya. Kegunaan kapan sih? Berapa kali minimal USG? 2-3 kali ya, trimester 1 dan trimester 2-3 lebih bila diperlukan ya. Kemudian trimester 1 untuk mengetahui hamil atau tidak hamil, kemudian di dalam atau luar kandungan, berkembang atau tidak. Trimester 2-3 lebih ke arah pertumbuhan dan kesehatan janinnya. Dan taksiran untuk persalinannya, metodenya nanti akan dilakukan saat 36 minggu. Sekian untuk kesempatan kali ini Sobat Healthies. Sampai ketemu lagi di podcast Departemen Obstetri Ginekologi FKUI dengan saya Muhammad Adi Firmansyah Dilmi atau Dido dengan Dr. Yudianto Budisaryo. Sampai jumpa. Sampai jumpa.